Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang atau sekelompok orang tentu akan memberikan pertimbangan dan pemikiran terhadap apa yang mereka ketahui, baik secara langsung atau tidak langsung. Ini terjadi karena setiap manusia dibebankan untuk memberikan kontribusi pikirnya dengan cara-cara maksimal sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Kalimat ini sering saya sampaikan karena setiap orang akan mempunyai penilaian yang berbeda terhadap orang lain sesuai dengan kapasitas ahlinya. Seorang ahli teknik bangunan atau orang ahli bangunan akan bisa menilai walaupun hanya dengan memukul atau sedikit menyentuh tembok atau sedikit melihat apa yang ada di sekitarnya dengan memberikan penilaian-penilaian yang tentu sesuai dengan kadarnya. Oh, ini bangunan ini kuat, ini bangunan ini tahan gempa, wah ini bangunan ini ternyata rawan ambruk atau rawan runtuh dan seterusnya dan seterusnya. Ini terkait dengan bagaimana teori yang sudah dipelajari atau yang sedang dipelajari. Ketika kita berbicara tentang kehidupan, maka hidup pun juga merupakan satu fenomena yang unik. Kita tentu sudah tahu bahwa Allah itu tidak akan lupa dengan apa yang kita minta. Dan Allah membiarkan kita meminta terus. Bukan berarti apa-apa. Mungkin kalau kita diberikan sesuai dengan permintaan kita, mungkin kita akan menjadi orang yang dolim, yang aniaya, mungkin orang yang sombong, congkak, terus menyia-nyiakan orang lain, mudah menghina, mudah memberikan provokasi-provokasi negatif atau apapun yang negatif. Sehingga kita hanya diberi sesuatu yang sesuai dengan kadar kebutuhan, bukan kadar keinginan. Apakah itu tidak boleh? Ya sangat boleh. Maksud sangat boleh adalah permintaan itu harus kita mintakan terus. Karena ad-doa'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya dari ibadah. Maka selain kita diberikan kemampuan untuk beribadah, walau sebenarnya ibadah itu juga atas irodahnya Allah. Karena bisa saja kita sakit kepala, sakit perut, atau sakit yang lain, ginjal, jantung, liver, dan lain sebagainya. Sehingga nun sewu, untuk bernafas saja susah. Untuk menyebut nama Allah saja berat. Untuk melangkah wudhu saja parah, repot, rubes, rumit ya. Sehingga kita ini tidak bisa menjalankan sesuai dengan apa yang idealnya kita harus lakukan. Tapi karena sifat Rahman Rahimnya Allah, Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, sehingga apapun bisa dilakukan. Sholat kalau nggak bisa berdiri ya duduk, kalau tidak bisa duduk ya berbaring. Itu adalah sebuah kemurahan yang Allah berikan, yang Allah tawarkan. Intinya adalah mengingat Allah itu kapan saja dan di mana saja. Dan bermohon kepada Allah itu ya kapan saja, di mana saja. Allah mempunyai waktu-waktu yang ijabah. Misalnya sepertiga malam, sujud terakhir, atau waktu-waktu sebelum iqomah, sesudah adzan, atau antara adzan dan iqomah. Itu adalah bagian-bagian waktu. Kalau kita nggak ngaji ya kita nggak ngerti. Orang yang tidak mengaji, yang tidak mempelajari ilmu tertentu, yang tidak akan mengerti ilmu itu. Termasuk juga bagaimana ilmu tentang masa depan. Masa depan itu perlu. Dan kita harus berusaha untuk menciptakan kondisi supaya orang-orang yang di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri tidak gaptek terhadap masa depan itu sendiri. Kita harus tahu tentang masa depan kita. Karena bagaimana pendampingan terhadap umat untuk bisa memenangi masa depan, memenangi dalam arti bukan ya betul-betul menang. Karena orang Jawa memenangi itu
bisa berarti menemui, bisa berarti bertemu. Memenangi artinya bagaimana kita harus menang melawan masa depan itu sendiri. Artinya future atau ke depan kita harus bisa memenangkan kompetisi dengan cara-cara yang positif, baik, kreatif, dan memberikan maslahat. Oleh karena itu, mungkin karena dalam hal ini Indonesia ini ada dua ormas Islam yang besar, NU dan Muhammadiyah. Ada kalanya memang NU ini harus belajar kepada Muhammadiyah. Tentang apa? Tentang administrasi, tentang bagaimana pengelolaan organisasi pendidikan atau tempat-tempat sekolah, universitas, rumah sakit. Karena memang Muhammadiyah amal usahanya terbanyak di sana. NU mungkin karena organisasinya terlalu besar sehingga perlu ada penataan-penataan dan harus belajar. Apalagi di tahun 2024 ke depan adalah era digitalisasi. Segala sesuatunya memang harus digital, dilaksanakan dengan cara-cara digital. Bahkan mungkin besok kertas itu akan tidak ada. Karena semua dipusatkan di dunia digital. Mengondisikan sesuatu dengan cara-cara yang positif. Mengadakan pendampingan dengan generasi muda sekarang ini perlu dilakukan. Terutama ada gerakan untuk membentuk generasi yang maslahat, generasi yang manfaat. Karena generasi yang manfaat itu harus diawali dengan keluarga yang baik. Keluarga yang baik harus diimbangi dengan tingkat sosial ekonomi yang baik. Kalau kita dulu mungkin akan merasa bahwa sosial ekonomi ini berjenjang. Sosial ekonomi ini mengalami kesenjangan yang sangat besar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin juga kok ya semakin miskin. Tentu harus ada namanya penyetaraan. Di mana ada kepedulian. Yang kaya menyantuni yang miskin dan yang miskin pun tidak jumawa. Tidak merasa bahwa dirinya harus selalu dibantu terus. Tetapi yang miskin juga harus memberikan kontribusi positif sesuai dengan kadar kemampuannya. Maka mengaktifkan kreativitas berpikir dengan kepemimpinan moral yang baik harus senantiasa dikondisikan. Karena kita pahami sama-sama, kalau pemimpin kita tidak dibekali dengan moral yang baik, tidak dibekali dengan moralitas yang sehat, moralitas yang normatif, tentu akan memberikan dampak-dampak yang serius terhadap kerusakan bangsa ini. Apa buktinya? Buktinya orang-orang yang korupsi adalah orang-orang yang di papan atas, orang-orang yang memegang kendali, orang-orang yang bisa memegang keputusan atau mengendalikan keputusan. Sehingga ketika mereka tidak didampingi oleh ulama, maka moralnya tidak akan terbentuk dengan baik. Mengapa demikian? Perlu diserukan sama-sama bahwa sinergi pembelajaran antara ulama dan umarok memang harus dikondisikan terus-menerus. Yang umarok juga tidak boleh merasa jumawa bahwa dia memimpin, yang ulama juga jangan terlalu menyembunyikan diri. Artinya harus juga kalau diminta kepada ulama untuk memberikan kontribusi, ya harus senantiasa bersedia. Disinilah dikondisikan bagaimana gerakan keluarga manfaat atau keluarga yang mempunyai kemaslahatan baik perlu dikondisikan dari ranah yang paling bawah sampai dengan ranah yang paling atas. Kepedulian antar manusia menjadi satu kondisi yang harus dipentingkan dan harus dilakukan. Pondok pesantren yang ada di Indonesia perlu menciptakan kondisi-kondisi positif
Sehingga ketika mereka keluar dari pondok, mereka sudah mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu. Mereka tidak hanya sekedar berbaur dengan masyarakat, tapi juga harus memimpin masyarakat. Mencegat masa depan itu sangat dibutuhkan. Dan pendidikan untuk menuju ke masa depan senantiasa harus diberikan. Kurikulum-kurikulum ke arah masa depan perlu dilakukan. Selama ini jangan kita banyak mengeluh, tapi banyaklah untuk memberikan pemikiran-pemikiran positif kepada masyarakat, kepada keluarga untuk solutif. Mencari jalan keluar yang baik, yang bisa memberikan daya beda terhadap keberadaan kita di masyarakat. Adanya kita atau tidak adanya kita harus memberikan sesuatu yang berbeda. Kalau ada kalanya kita roda berputar, ada kalanya di bawah, oke, tidak masalah. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di tengah, ya tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana substansi kita, keberadaan kita di masyarakat harus memberikan motivasi sesuai dengan bidangnya. Kalau kiai, ulama, dai, pendakwah atau yang lain, ya dengan motivasinya, dengan cara berpikirnya. Tapi pengusaha ya jangan ikut-ikut mikir begitu. Kalau pengusaha ya dengan hartanya. Kalau pedagang ya dengan relasinya. Mungkin mereka bisa membuka lapangan kerja. Mungkin relasinya pas untuk ini dan itu. Mungkin bisa membangun CV, PT atau perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat kerja yang mampu menampung tenaga kerja yang bisa menghidupi masyarakat. Itulah yang dibutuhkan saat ini. Sehingga ketika suatu ketika nanti ada pemikiran-pemikiran positif misalnya Indonesia nantinya menghadapi bonus demografi sudah diawali dari Pulau Jawa saat ini dan tidak dimulai dan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi belum mengalami hal ini. Tetapi Pulau Jawa sudah mulai nampak sekali ada bonus demografi. Dan uniknya adalah 40% dari masyarakat kita adalah menengah ke bawah. Inilah yang perlu andil dari Ormas Islam atau LPOI, Lembaga Persaudaraan Organisasi Islam, perlu membuka diri, perlu memberikan kontribusi-kontribusi yang positif terhadap masyarakatnya, terhadap warganya. Sekarang ini, alhamdulillah, teman-teman dari Nahdlatul Ulama dan teman-teman dari Muhammadiyah sudah mulai berdiskusi, sudah mulai memikirkan bagaimana tata kelola kemasyarakatan, bagaimana ngopeni atau mengurusi warga Nahdliyah, warga Muhammadiyah untuk bisa bersinergi. Tidak hanya sekedar membahas tentang bagaimana hukum, sunnah, wajib, atau mubah, atau makruh. Tetapi justru sudah pada tingkatan pelaksanaan. Bagaimana mereka bisa bersinergi, bagaimana mereka bekerja sama. Yang Muhammadiyah karena beliau organisasi ini lebih tua daripada NU, maka Muhammadiyah amal usahanya sudah banyak mendirikan sekolah-sekolah, sementara NU juga menginginkan atau mempunyai bidang kerja di sektor pendidikan, maka mereka bertukar visi, bertukar pikiran untuk bagaimana cara menertibkan organisasi. Nah, karena Muhammadiyah tentu mempunyai ketertiban administrasi sehingga data-data ini perlu dipelajari oleh orang-orang Nahdlatul Ulama dan seterusnya. Bagaimana cara bermasyarakat? Mungkin Muhammadiyah yang anggotanya mungkin lebih sedikit daripada Nahdlatul Ulama, mereka lebih membuka diri untuk tidak memaksakan diri sebagaimana di masyarakat sesuai dengan ranahnya masing-masing. Kalau saling mengisi seperti ini, tentu akan melahirkan sebuah kekuatan yang besar, sebuah kekuatan potensi yang sangat luar biasa, sehingga kita tidak akan takut dengan perkembangan-perkembangan masa depan yang tidak menentu. Kalau ada orang mengatakan, wah ini nanti Indonesia akan begini,
Pulau Jawa akan tenggelam dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak wajib percaya. Karena apapun itu mereka tentu juga hanya sebatas pada sisi estimasi, perkiraan-perkiraan. Dan ini sudah kita buktikan, katanya kiamat itu tahun 2012. Berarti kalau kiamat tahun 2012 kita sudah lewat. Karena kita sudah di tahun 2023. Artinya apa? Sudah pasca kiamat. Ya, waktunya sudah lewat. Sehingga estimasi-estimasi yang tidak mendidik, estimasi-estimasi yang sifatnya provokatif, yang menjelekkan satu dengan yang lain, stop. Sudah harus dihentikan. Kita sekarang bagaimana supaya bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Bagaimana motivasi itu bisa terbentuk? Ya, bisa karena ada sebuah inspirasi. Inspirasi itu muncul karena ada pola pikir. Pola pikir itu ada karena Allah berkehendak tentang hal itu. Segala sesuatunya Allah yang menentukan. Sehingga apapun itu hasilnya, kita harus merasa bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita melahirkan sebuah kondisi supaya kita bisa mengkondisikan orang-orang di sekitar kita dan kita sendiri tidak sepi dengan bermunajat kepada Allah. Tidak sepi dengan berkeinginan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang Jawa mengatakan siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat pangkat, limo dunyo, itu hanya Allah yang mengetahui. Karena asas itulah maka kita harus sering berharap. Karena kadang-kadang kita ini ada visi yang berbeda. Kita mengarungi fase-fase syariat. Ya karena kita sedang berada di makom syariat, maka ya berupayalah untuk menjadi orang-orang yang disyariat. Tapi suatu ketika kita berada, mungkin karena kita mukasyafah, kita berada di alam hakikat, ya tidak apa-apa. Mungkin kita bisa menebus atau menerobos alam malakut, alam mulki, ya tidak apa-apa. Karena itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita bisa mengakui kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada masalah. Setidaknya seperti itu. Mungkin kita suatu ketika harus kita di alam torekoh, harus bertorekoh. Ya tidak apa-apa. Karena hidup itu ada jalannya. Dan suatu ketika kita harus makrifat. Karena itu memang hal-hal yang harus kita lakukan. Mendengar secara Allah mendengar, melihat secara Allah melihat. Konsekuensinya adalah bagaimana kumawulo. Orang harus belajar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menghamba kepada jabatan, tidak menghamba kepada uang, tidak menghamba kepada status sosial, dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa bagaimana optimisme itu bisa dimunculkan, bisa difungsikan, dan bisa dimiliki oleh setiap orang. Orang tidak boleh putus asa atas rahmat yang Allah berikan. Dan orang harus punya sifat optimis. Kalau rezeki kita sudah dihabiskan Allah, maka insya Allah usia kita sudah dihabiskan Allah. Kita sudah dipundut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk memakmurkan buminya Allah, mari kita sikapi dengan kehidupan yang baik. Kita sambut masa depan dengan memberikan pendidikan-pendidikan yang jelas. Informasi terbaru di Yogyakarta telah berdiri Universitas Nahdlatul Ulama yang merupakan sumbangan dari Bapak Presiden, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang menyumbang NU atau Nahdlatul Ulama dengan sebidang tanah yang sudah didirikan Universitas Nahdlatul Ulama di Yogyakarta. Yang tentu ini memberikan isyarat kepada semuanya. Kalau Umaro sudah peduli terhadap masyarakat, sudah peduli terhadap rakyat, sudah peduli terhadap kemaslahatan umat, terhadap masa depan pendidikan dari masyarakat, maka inilah tipe-tipe masyarakat atau Umaro yang akan memberikan ranah-ranah positif. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin ke depan adalah pemimpin yang lebih mempedulikan lagi terhadap hajat hidup orang banyak. Tidak hanya sekedar retorika,
di tulisan atau di slogan hubbul waton minal iman, tetapi bagaimana menciptakan generasi-generasi yang berkarakter kepribadian baik, generasi yang mempunyai nasionalisme teologi, seorang yang punya kedermawanan, punya kebangsawanan, punya jiwa besar untuk bernegara dan beragama. Kontribusi ini perlu dikondisikan. Dan yang paling penting adalah menciptakan pemimpin-pemimpin yang mempunyai moralitas baik. Ketika sudah diberikan universitas, diberikan pondok pesantren, diberikan tempat-tempat pendidikan karakter, diberikan tempat pendidikan untuk masa depan, maka kita harus mensyukurinya dan harus memanfaatkan ini sebagai sebuah momentum yang positif. Sehingga ke depannya kita tidak hanya sekedar mengikuti arus, tetapi kita berusaha untuk memegang kendali, berusaha untuk membangun diri, membangun keluarga dengan ikut gerakan keluarga maslahat, dengan bergabungnya antara umarok dan ulama, serta yang paling penting adalah mari kita ikuti nasihatnya para ulama, kita ikuti sarannya para ulama. Kalau ada umarok kita memimpin, mari kita ikuti juga. Jangan sampai kita berupaya untuk menentang atau menggunting dalam lipatan, karena itu akan sangat berbahaya. Seorang muslim harus mampu memberikan contoh yang baik, harus mampu memberikan ranah yang positif, dan kita buktikan bahwa kita adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Yang terakhir, seperti biasa, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan kita, mungkin usaha kita sedang dirundung kemalangan, mungkin modal kita sedang habis, mungkin kita harus jatuh tempo. Ada beberapa pihak yang mungkin harus melawan penyakitnya, harus di meja operasi, harus mengalami hal-hal yang sulit. Semoga di dalam kesempatan ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan segala kesulitan kita, Allah ringankan segala beban kita, dan Allah cabut segala penyakit yang ada di tubuh kita, sehingga kita diberikan kesehatan Allah untuk bisa beribadah sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga atas ikhtiar panjenengan semua, dengan upaya membantu mengembangkan hal ini, akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.